Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utami Dewi. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya mengambil sebuah kasus yang berjudul tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ialah perbuatan atau tingkah laku anak remaja yang berada di umur belasan tahun, berlawanan dengan ketertiban umum yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh pengabaian sosial dan kurangnya perhatian dari orang tua dan keluarga, sehingga akibatnya mereka melakukan hal-hal menyimpang yang tidak diinginkan. Kenakalan ini lebih banyak dipicu oleh sifat dan kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan sedang mencari jati dirinya. Adapun dari beberapa kenakalan remaja diantaranya: 1. Kenakalan yang menyebabkan korban fisik, seperti misalnya perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. 2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya pencurian, pemerasan, dan pencopetan. Yang ketiga, kenakalan yang tidak akan menimbulkan korban di pihak lain, yaitu seperti misalnya penyalahgunaan dalam narkoba. Nah, dari ketiga kenakalan remaja tersebut dapat diketahui dari beberapa gejalanya, yaitu yang pertama, membentuk sebuah kelompok yang aturannya tidak etis, yang misalnya tuh seperti kelompok dalam pergaulan bebas. Yang kedua, membentuk kelompok cenderung ke arah yang destruktif, yaitu seperti kelompok tawuran dan pemerasan. Yang ketiga, pengedaran gambar atau video porno di sosial media dari kalangan remaja. Dan yang keempat, memakai, mengedarkan, dan memasuki ke dalam pemakaian narkoba dan obat-obatan yang terlarang. Yang selanjutnya yaitu tujuan hukum sistem negara. Apakah ada hukuman pidana bagi kenakalan remaja? Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur juga bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja, maka akan dikenakan sanksi hukuman pidana, pokok dan tambahan. Jika di kalangan remaja masih saja melakukan hal yang seperti itu, maka ada hukuman yang setimpa dengan apa yang telah diperbuatnya. Nah, di sini kenapa diadakannya tujuan hukum? Tujuannya yaitu 1. Untuk memberikan pelajaran di kalangan remaja agar tidak selalu melakukan kenakalan dan kejahatan, karena itu akan merugikan orang lain dan juga pada dirinya sendiri yang melakukan kejahatan atau kenakalan tersebut. Yang kedua, agar semakin berkurangnya kenakalan remaja di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu salah satu faktor dari penyebabnya kenakalan remaja yaitu memperlihatkan pola hidup dari penampilannya, yang dimana tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini juga adapun perilaku dari kenakalan remaja ini yang terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor dalam, faktor internal, dan faktor luar, faktor eksternal. Berikut penjelasan dari kedua faktor tersebut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas yaitu perbuatan ini remaja kerap akan mempertanyakan dan mencari jati dirinya sendiri, namun tetapi jika kegagalan pencarian diri tersebut akan menyebabkan berbagai kenakalan di dalam dirinya. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Jika mereka tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menghindari kenakalan, meskipun mereka sudah tahu bahwa hal itu tidak untuk dilakukan, namun tetapi dia akan terus melakukannya karena kontrol dirinya yang lemah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama,
kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang agama. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Penjelasan dari kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yaitu hal ini akan memicu remaja untuk mencari perhatian atau pelampiasan dengan melakukan kenakalan di sekolah ataupun di tempat lainnya. Misalnya, kenakalan para pelajar SMP atau SMA, yaitu berupa minum minuman beralkohol, bolos sekolah, ataupun tawuran. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang agama. Nah, di sini, jika di dalam pemahaman agamanya baik, dapat membantu remaja tersebut untuk mengontrol dirinya dari kenakalan. Namun tetapi, jika sebaliknya, mereka kurang atau tidak memiliki pemahaman agama sama sekali, hal ini akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh dari lingkungan sekitar ini, masalah kenakalan remaja juga bisa didorong dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, pergaulan bebas dengan pengguna narkoba, maka akan membuat mereka ikut terjerumus ke dalamnya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kasus kenakalan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.